Shalom bagi kita, ada sukacita. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, khususnya juga boleh belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita dalam hidup kita. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin diperbaharui. Ataukah ada di antara kita hanya untuk datang, duduk, diam, dan pulang tanpa mempunyai sesuatu yang dapat diambil dari tempat ini? Tapi saya percaya, saya kasih nama Tuhan, bahwa kita ada di tempat ini, kita ingin senantiasa dikuatkan, dirubahkan. Kita senantiasa ingin semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara, mungkin bagi saudara yang tidak melayani Tuhan berkata, pelayanan apa yang akan saya lakukan? Saya tidak ada di altar, saya tidak ada di musik, saya tidak ada di doa syafaat. Tetapi saudara kasih nama Tuhan, pelayanan yang terbaik adalah ketika kita boleh bersaksi bagi orang lain, ya. Amin. Ketika sekeliling kita, ketika tetangga kita yang mengenal kita melalui hidup kita, ya, mereka boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih nama Tuhan, pagi hari ini saya rindu kita boleh sama-sama belajar bahwa tubuh kita memang lemah, tetapi biarlah iman kita, biarlah kepercayaan kita kepada Tuhan kita semakin kuat. Amin. Kita coba baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Kita sama-sama bangkit berdiri, saling kasih nama Tuhan. Kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan. Kalau sudah berempat, kita sama-sama membaca. 1, 2, 3, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami mencari hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Saudara kasih nama Tuhan, tahukah saudara bahwa hidup kita ini, manusia batiniah kita ini adalah manusia yang dibentuk dari tanah. Dan ketika kita pertumbuhan kita dari kecil, kita akan semakin bertumbuh sampai mungkin umur 25 tahun, pertumbuhan kita mungkin akan stagnan, ya. Dan setelah itu mungkin umur 50 tahun, maka tulang-tulang kita akan merosot. Ada namanya suatu penyakit yang itu namanya osteoporosis, yaitu kondisi saat kualitas kepadatan tulang menurun. Jadi saudara kasih nama Tuhan, kita tahu semua bahwa tubuh kita dari kecil akan bertumbuh, dan setelah itu akan stagnan, dan setelah itu akan menurun. Makanya kalau kita lihat orang tua kita pikir, kok aku tinggi kali ya, orang tuaku kok pendek ya. Rupanya dia makin pendek, ya. Kemarin cerita di mobil begitu. Ya, saya pas pula ya dengan firman Tuhan. Memang ketika kita misalnya merantau, kita lihat yang di kampung itu kok pendek-pendek ya, kok kita seakan-akan tinggi kali gitu. Rupanya mereka karena menyusut, opung-opung kita jadi segini, ya kan? Dulunya kita ingat waktu kecil mereka tinggi-tinggi, ya. Rupanya setelah tua mereka pendek. Lihat kan, kalau sudah tua mereka akan semakin pendek, ya. Jadi kita pun begitu. Mungkin sampai umur 25 tahun atau umur berapa, ya, itu pertumbuhannya akan naik. Setelah itu dia akan seperti itu terus dan akan turun. Jadi saudara kasih nama Tuhan, di dalam firman Tuhan ini manusia lahiriah kita, ya, bahwa tubuh kita ini akan semakin merosot. Tapi saya percaya saudara kasih nama Tuhan,
ketika tubuh kita akan merosot, ketika tubuh kita akan lemah, tetapi bukan berarti iman kita semakin merosot, tetapi iman kita bisa semakin kuat. Amin. Amin. Ketika ada persoalan di dalam hidup kita, ketika ada masalah di dalam hidup kita, saya percaya bukan berarti iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan akan merosot. Memang ada dua, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, ketika kita mengalami masalah, ada dua. Yang pertama, kita jatuh, benar? Yang kedua, ada kemungkinan kita semakin kuat. Itu yang dialami manusia, saudara kasih Tuhan. Ketika ada masalah persoalan, ada tipe manusia, mereka akan makin jauh dari Tuhan. Kepercayaan mereka akan pudar. Mereka akan merasa, oh Tuhan itu tidak bersama saya lagi. Atau mungkin dia akan bilang dalam hatinya, kenapa ketika saya lemah, teman saya, saudara saya, bapak pendeta, pengerja bersikap seperti itu, ya. Tetapi ada yang berkata di satu sisi, ketika dia lemah, dia lagi dalam masalah, dia akan berkata, pengerja seperti ini, pendeta seperti ini, tetangga saya seperti ini, teman saya seperti ini adalah ujian bagi saya. Saya harus kuat di dalam Tuhan. Kita pilih yang mana, saudara bersama Tuhan? Kita pilih yang kedua, amin. Kita harus berkata, ini adalah ujian bagi kita. Saudara kesenangan Tuhan, bahwa bagaimana kita bisa semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan ketika kita diuji. Kalau saudara tidak diuji, kalau kita tidak diuji, kita tidak tahu membandingkan pada saat posisi kita terdahulu dengan yang sekarang. Apakah mampu? Ya, ujian ini, apakah ini akan ujian yang akan menjatuhkan kita atau ujian yang menguatkan kita? Saudara keselamatan Tuhan. Saudara keselamatan Tuhan, kita akan belajar, saudara keselamatan Tuhan, bahwa pagi hari ini apakah kita bisa semakin kuat? Bagaimana kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan bagaimana kita akan membuktikan bahwa kita ini akan semakin kuat? Kita perlu membuktikan bahwa kita ini semakin punya kekuatan, punya iman, punya kualitas iman di dalam Tuhan yang semakin levelnya semakin tinggi. Ya, di dalam pelayanan, anak-anak muda yang di sini, anak muda. Oke, dia anak muda, kemana anak muda dia? Anak muda India. Ya, anak-anak muda. Ya, tidak ada di sini anak muda ya, cuma satu ya. Ya, tingkat pelayanannya bagaimana? Ya, apakah saudara anak-anak muda hanya datang akan sebagai pendengar saja, hanya seperti ini? Ya, apakah punya kerinduan ya untuk jauh lebih melayani Tuhan? Mungkin anak muda berkata, sekarang ini adalah masanya saya akan bersukacita. Betul. Ini adalah masanya kebebasan. Ini adalah masanya saya bisa kemana, ya. Tapi saudara kesenangan Tuhan, ingat, saudara kesenangan Tuhan, bahwa masa ini juga lah saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, kebetulan saya dari anak muda juga sudah melayani Tuhan ya. Kalau saudara tahu, saya juga dulu guru sekolah minggu, ya. Jadi saya pun tidak tahu, begitulah panggilan Tuhan. Hari Sabtu harus melayani pemuda, hari Minggu juga, ya. Sabtu sore sebelum pemuda, Sabtu sore itu kami, kalau misalnya waktu dulu di Tiban Kampung, harus kami melayani sekolah minggu. Kami buat KKB. Jadi kami pergi ke Tiban Kampung, buat di rumah-rumah, bahkan sampai ke Bengkong. Jadi hari Sabtu
sore pelayanan di gereja, di sekolah minggu, malam pemuda, minggu pagi pelayanan ibadah seperti ini, sorenya lagi pelayanan. Biasanya kami kalau sore hari minggu itu buat sekolah minggu di Bengkong Indah yang dulu itu. Kami jalani selama beberapa tahun. Jadi memang full pelayanan, tidak ada rasa capek. Kenapa? Karena memang itu panggilan Tuhan dan itu niat kita juga, ya. Ketika Tuhan memanggil kita, tetapi tanpa ada niat, tanpa ada keinginan kuat, tidak bisa full di dalam pelayanan, ya. Kalau mau dibilang, ayo jalan-jalan kemana? Ke Barelang, saya bilang gak usah dulu lah, kan gitu ya. Waktu di Medan juga seperti itu, sedang kasih nama Tuhan. Ini kesaksian buat pemuda. Waktu saya kerja, saya juga pelayanan di sana. Kalau mereka buat acara di perusahaan, misalnya acara ke pantai, saya bilang kalau hari Minggu kalian aja, saya nggak usah ikut. Saya nggak pernah ikut. Kalian buat acara hari Minggu, kalian aja, ya. Memang luar biasa waktu itu. Saya nggak mau jalan-jalan, tidak mau. Kalau hari Minggu dibuat acara, saya tidak akan ikut. Saya bilang tidak akan ikut. Memang nggak pernah sama sekali saya ikut. Jadi saudara kasih nama Tuhan, firman Tuhan, Roh Kudus memang akan menguatkan kita. Tetapi kita harus membangun juga kehidupan kita, saudara kasih nama. Yang pertama saudara kasih nama Tuhan, bagaimana cara kita biar semakin kuat di dalam Tuhan. Apakah kita hanya seperti ini, ataukah kita punya terobosan yang lain yang akan kita lakukan di dalam kelompok kita ataupun secara pribadi. Saudara kasih nama Tuhan, kita punya Tuhan kita, dan kita akan semakin kuat dalam Tuhan ketika kita boleh akan berdiri teguh di dalam Tuhan dan giat di dalam pelayanan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam Tuhan, selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Apakah ketika kita berdiri teguh jangan goyah, tidak bisa bergerak? Saya rasa bukan tidak bisa bergerak, kita bisa bergerak. Kalaupun berdiri teguh, jangan goyah. Maksudnya jangan gampang diombang-ambingkan. Kita harus punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan, ya. Saudara kasih sama Tuhan, kita semua, apakah kita hari-hari ini belajar tentang firman Tuhan atau hanya sekedar membaca? Kalau saya belajar sendiri. Kebetulan saya nggak pernah ikut di dalam sekolah Alkitab atau pedalaman Alkitab. Saya belajar sendiri. Untuk akhir zaman saya sudah belajar sekitar 30 jam, 30 atau 25 jam waktunya untuk belajar topik akhir zaman, ya. Saya pelajari. Saudara kasih nama Tuhan buat apa? Karena saya percaya ketika saya mengerti situasi zaman dulu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, misalkan di dalam Matius 24, bagaimana secara diceritakan untuk akhir zaman, baik ketika dikatakan di dalam Daniel untuk akhir zaman, kita harus pelajari saudara kasih nama Tuhan. Karena ketika kita tahu, saudara tidak akan gampang diombang-ambingkan saudara kasih nama Tuhan. Tapi saudara, apakah misalnya anak-anak muda, apakah pernah belajar atau hanya mendengar, sekedar mendengar dan juga ya selesai? Nanti ketika ada pasangan yang datang, calon pasangan lebih pintar dari anak-anak muda, anak-anak gadis menjelaskan di sebelah sana,
saudara goyang, ya kan? Saudara goyang. Ya, tapi kalau saudara sudah mengerti, sudah paham, saudara tidak akan goyang, ya. Kita tidak akan goyang. Ya kadang-kadang kan gitu, ketika calon pasangan pintar, dia jelasin begini. Oh iya ya, betul juga ya. Itu akan logika, saudara kasih nama Tuhan. Jadi saudara kasih nama Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Anak-anak muda ini yang belum, ini kena terus ini anak-anak muda. Karena kita lihat ya, mereka masih kurang di sini. Maksud saya kurang berperan aktif ya. Karena saya selalu akan bandingkan ketika saya anak muda, kan gitu ya. Ya, pemuda. Ya Pak Noel ya, waktu kita pemuda ya. Pak Noel ini luar biasa ini. Haleluya. Dia adik leting saya. Iya kan? Iya, karena waktu itu saya ketua pemuda di sana. Dia baru datang. Ya, jadi saudara kesenangan Tuhan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan apa yang kita lakukan saudara kesenangan Tuhan? Ya. Mungkin tidak akan semua ya jadi pemimpin-pemimpin, atau mungkin karena karisma saudara tidak bisa jadi pengkhotbah. Saya tidak bisa jadi pengkhotbah, oke, tak apa. Saya tidak bisa main musik, tak apa, ya kan? Tapi mungkin saudara bisa melayani dalam mempengaruhi teman saudara, keluarga saudara, atau ya tetangga, atau bahkan satu gereja kita dulu, ya kan? Satu gereja kita dulu. Ya, ketika saudara menguatkan teman satu gereja kita, ya kan? Saya percaya, ya, ketika ini dipupuk, kita juga ke tetangga kita, ke teman kita akan menguatkan juga mereka. Saudara kasih nama Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 1 dikatakan, Filipi 4 ayat 1, kalau saudara boleh membaca silakan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Dalam Alkitab salah satu kata yang begitu banyak muncul diberikan kepada kita adalah jangan takut, jangan khawatir. Ya. Juga dikatakan di sana, teguhkanlah hatimu. Kepada Abraham, ya, kepada Musa, kepada Joshua, kepada Yesaya, Tuhan katakan teguhkanlah hatimu. Ya, kepada Rasul Petrus, juga kepada Rasul Paulus, teguhkanlah hatimu, berdirilah teguh. Ya, ketika kita berdiri teguh di dalam iman kita, ya, saya percaya kita akan tidak akan gampang diberi masukan yang tidak baik dari orang lain selain kesenangan Tuhan. Ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan punya kekuatan bagi kita, dan kita juga meyakini itu, dan kita juga berdiri teguh, ya, kita tidak akan gampang dipengaruhi orang lain untuk mempengaruhi orang lain. Ya, jadi kadang-kadang begitu saudara kesenangan Tuhan. Kita dipengaruhi dulu orang lain, terus setelah itu kita mempengaruhi orang lain. Berita yang tidak baik masuk dulu ke kita, ya. Terus kita memberitahukan juga berita yang kurang baik itu, ya. Atau bisa juga kita adalah sumber berita yang tidak baik. Ya kan? Ada yang mau jadi sumber berita yang tidak baik? Bahaya. Siapa yang bilang itu? Si A. Ya kan, kena, kan gitu ya kan. Jangan kita menjadi penyambung, ya, perantara berita-berita yang tidak baik, atau bahkan, ya, kita adalah sumber berita yang tidak baik, bahkan sumber malapetaka.
Ya kan? Kalau orang menjadi sumber malapetaka, berat saudara kasih nama Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan, yang kedua, firman Tuhan menjadi prioritas kita. Saudara kasih nama Tuhan. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan, pekerjaan Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita. 1 Yohanes 2 ayat 14. Dikatakan di sini, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, firman Tuhan diam di dalam kita. Salam kasih nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan diam di dalam kita. Amin. Amin. Ya, saya percaya ketika firman Tuhan di dalam kita, maka perkataan kita, tindakan kita, sikap kita yang keluar dari itu semua adalah firman Tuhan. Ya, dari buahnya lah akan ketahuan sebuah pohon itu. Ketika berbuah lebat, berbuah bagus, maka pohon itu dikatakan bagus. Ya, tapi ketika tidak ada buahnya, buat apa? Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, mereka melihat dari jauh sebuah pohon ara. Mereka sudah lapar. Dikatakan di sana dalam firman Tuhan, Yesus merasa lapar. Ya, ketika mereka berjalan, tidak didapati buahnya. Kemudian Yesus mengutuk, saudara kasih nama Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara itu. Jadi saudara kasih nama Tuhan, dari buahnya lah apa yang kita lakukan, saudara kasih nama Tuhan. Kita harus bersaksi kepada orang lain. Saudara, misi saya menjadi bergabung di dalam kumpulan. Saya misalnya bersedia untuk ketua, khususnya di marga kami, bahkan sekota Batam. Saya merasa begini, saudara kasih Tuhan. Selama ini kadang-kadang jadi dilema buat kita karismatik ini. Dianggap karismatik ini tidak punya adat, ya kan? Tidak marsaor. Gak ada yang orang Batak ya di sini ya, karena Bu Susan nggak datang. Ya, iya orang apa ada, orang Nias ada, suku Nias ya. Maksudnya nggak bergaul, ya kan? Tidak meradat, tidak tahu tutur. Nah, gitulah. Sebenarnya yang mereka menganggap itu karena ada faktanya. Kadang-kadang kan karismatik itu banyak yang ya lebih apa ya, sebagian ya radikal, ya kan? Jadi saya ingin juga ada punya kerinduan mereka tahu ya bahwa pemimpin mereka itu juga seorang karismatik, ya kan? Saya tidak mau mereka menjengkali karismatik, karena saya dari kecil udah karismatik. Ya, jadi bukan dari HKB ke orang tua, bahkan opung saya itu gembala sidang. Jadi saya udah karismatik. Saya tidak mau mereka akan mengatakan, oh karismatik itu tidak ada. Saya ingin membuktikan bahwa kita orang karismatik itu bergaul, dan dari situlah kita bersaksi. Kalau saya ada yang meninggal, sering saya bilang sama mereka, buat anak-anaknya atau siapa, saya bilang, kalau kamu percaya yang meninggal ini masuk surga, kalau kamu mau ikut sama dia, biasanya kan mereka ini atau mereka setengah percaya atau bagaimanapun itu, mereka kan kadang-kadang kita berjumpa lagi di surga, kan gitu selalu kata-kata. Saya bilang, kamu harus ikut terus. Kalau kamu ingin bertemu sama mendiang ini, kamu harus ikut Tuhan terus. Karena kau ketinggalkan Tuhan, kau tak akan bertemu sama dia. Saya bilang, misalnya anak-anaknya,
Ya betul. Karena kalau dia percaya, misalnya orang tuanya ada di surga, terus dia akan meninggalkan Tuhan, apakah dia ketemu? Tidak ketemu. Saya bilang, kamu harus ikut. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Karena ketika kamu menjaga kepercayaanmu itu, sampai nantinya kamu akan berjumpa dengan mendiang ini. Saya bilang. Jadi disitulah kadang-kadang kita bisa memberitahu mereka, ya kan? Karena dari sekian banyak mereka hanya percaya begitu saja. Ya. Jadi saudara kasih nama Tuhan, prioritas kita adalah Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan. Semua hanya tambahan. Saya pernah katakan di Komsel begini, saudara kasih nama Tuhan, bahwa setiap hari kita bekerja, benar? Apakah kita bekerja setelah kita bekerja dan ke gereja itu adalah selingan, atau kita ini tujuannya adalah ibadah, bekerja itu selingan. Yang tadi ibadah itu selingan, sorry. Jadi apakah kita ini dalam hidup ibadah itu adalah selingan karena kita misalnya ada bekerja 7 hari, Senin, Selasa, Rabu ibadah, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah. Kita bekerja, ibadah itu jadinya, maksudnya ibadah itu adalah selingan, ya kan? Atau yang kedua, bekerja itu selingan. Tahu selingan kan? Pak Ardi tahu selingan? Oh, tahu. Siapa tahu bahasa selingan. Saya lupa ingat, coba tahu. Ya, jadi mana yang betul menurut saudara? Ibadah itu, karena ini adalah menutup lah gitu ke gereja itu, karena kita tujuan apanya adalah aktivitasnya yang selama ini adalah bekerja gitu. Atau bekerja itu yang selingan? Hah? Sama-sama. Oh ya, bekerja dan berdoa. Ya, tetapi saudara kasih nama Tuhan, saya mau katakan bagi kita ya, bahwa ya, perintah Tuhan ketika dia naik ke surga, ya kan, kita harus memberitakan firman Tuhan. Tidak dibilang bekerja. Bahkan jemaat mula-mula menjual menjual segala sesuatu punya mereka, harta mereka untuk pelayanan. Saya pun belum terpikirkan, saya lagi dari dulu saya masih belum dapat bagaimana cara mereka itu, jemaat mula-mula itu. Apakah mereka itu hidup sudah merasa setelah semua terjual akan datang Tuhan Yesus, ya kan? Karena Tuhan Yesus janji akan segera datang, makanya mereka jual, mereka fokus pelayanan. Atau mereka memang sengaja menjual harta milik mereka dan mereka betul-betul semua di situ menjadi pelayanan, ya? Karena saya rasa waktu mereka itu tidak banyak, sekitar setelah Tuhan Yesus naik ke surga, waktu mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu tidak banyak. Karena tahun 70 sudah terjadi pemberontakan di Israel terhadap Roma dan Titus menghancurkan Israel. Mereka berkumpul di Yerusalem selama berbulan-bulan dan Titus menghancurkan. Jadi bangsa Israel, disitulah hancurnya bangsa Israel. Jadi saya percaya tidak banyak mereka mempersiapkan. Memang banyak yang lari saat itu, disitulah jalan mereka memberitakan firman Tuhan. Saya percaya ketika itu, jadi saya berpikir begini, mereka ini mungkin sudah benar-benar menjadi fokus pelayanan, ya. Makanya mereka menjual harta mereka dan fokus di dalam pelayanan. Tidak seperti kita. Seperti kita kan masih bekerja, bukan full timer untuk melayani semua. Jadi saya kasih nama Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Ya, jadi saudara yang kasih sama Tuhan, Tuhan adalah prioritas. Katakan Tuhan adalah prioritas. Ya, Tuhan adalah prioritas. Yang lain adalah nomor 2. Ya, itu yang saya pelajari. Kalau saudara misalnya yang lain prioritas, Tuhan nomor 2, ya saya mau katakan dari depan ini bahwa firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan adalah prioritas. Selain kesenangan Tuhan, yang ketiga, di dalam Ibrani 2 ayat 1, Ibrani 2 ayat 1. Ada yang rindu membacakan firman Tuhan? Kalau ada yang rindu boleh berdiri. Haleluya. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Iya. Kita harus teliti apa yang kita dengar. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih nama Tuhan, apa yang kita dengar? Firman Tuhan juga boleh kita teliti. Selidiki aku, lihat hatiku. Ada seperti itu ya kan? Kita teliti. Kata-kata orang juga kita teliti. Ya, kalau dikatakan oh di sana luar biasa, hebat, begini, belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Kalau dikatakan di sebelah bagus, begini, belum tentu. Masih banyak persoalan. Saya pernah waktu naik pesawat, saya berpikir gini ya. Saudara, kalau naik pesawat pernah lihat ke bawah kan? Iya kan? Kita lihat ke bawah. Kedengaran suara apa di bawah? Hening ya, sunyi, tenang. Jadi kita pikir enak kali di bawah sana, sepi, tidak kedengaran apa-apa, senyap, nyaman, gitu kan? Karena dari atas kita dengar, kan kita lihat nih kotanya, misalnya udah mau landas lah ke kota, misalnya Jakarta kan paling ramai tuh. Oke, kita lihat kok sepi di bawah, enak ya. Terus kalau kita turun, ribut nggak? Ribut, cincang, ribut kali sampai di bawah. Aduh, ternyata berisik, ya kan? Ya kan? Saudara kesenangan Tuhan, di tempat ini mungkin bising. Adalah ini suara-suara sumbang, ada yang ngomong begini, ada yang ngomong ini, ya kan? Mungkin kalau lihat saudara di tempat lain, di gereja lain, keluarga lain, nyaman mereka ya, enak ya. Nanti saudara di sana belum tentu bisa lebih bising. Percayalah saudara kesenangan Tuhan. Keluarga juga begitu. Kelihatannya adem, keluarganya baik-baik, ya kan? Coba ditelusuri. Bisa aja 3 kali sehari berantem, cuma nggak ketahuan. Iya kan? Enak mereka ya, gitu. Karena kita lihat dari jauh, saudara kesenangan Tuhan. Di perusahaan juga gitu. Dari muka kuning, coba. Siapa yang kerja di muka kuning? Anak-anak gadis. Dia apa ya, dipanggil. Ya, dia di muka kuning ya. Kalau dari luar kan sepi gitu kan, kayak gak ada aktivitas. Begitu kita masuk, rupanya di sini cangcung, semua ada di sini. Bahkan harus tutup kuping. Ya. Jadi saudara kesenangan Tuhan, teliti biar jangan terbawa arus. Yang benar adalah ini adalah kebenaran. Kalau kata orang, jadi saudara, kalau saudara tidak baca ini, kita tidak pelajari ini, ya kan? Kita rugi, saudara kesenangan Tuhan. Kita rugi karena banyak hal yang dia apa? Saya juga masih penasaran. Semalam saya baca-baca mengenai Saduki dan Farisi. Ternyata Saduki itu sudah lenyap setelah tahun 70, karena Saduki itu ternyata saya pelajari mereka itu
lebih banyak berkomunikasi tentang politik kepada penjajah waktu itu Romawi. Jadi ketika mereka tidak dijajah, Saduki nggak ada. Tapi kalau Farisi, dia lebih banyak mempelajari, menerapkan hukum Musa, hukum Taurat. Orang Saduki tidak percaya ke kematian, tidak percaya kebangkitan, tidak percaya juga Roh Kudus. Ya kan? Saya juga bingung dari mana mereka ini nggak percaya Roh Kudus. Karena mereka punya dari nenek moyang mereka percaya Roh Allah. Roh Allah melayang-layang. Dalam kitab-kitab ada Roh Kudus, Roh Allah, itu kan Roh Kudus. Ya, jadi saya bingung dengan mereka. Maksud saya begitulah. Jadi kalau kita nggak belajar, oh gitu ya. Nah, mungkin ada yang lain mengenai Saduki. Mungkin ya saya akan belajar lebih lagi. Jadi saudara kesenangan Tuhan, ketika kita pelajari Alkitab ini, ya kita akan semakin tahu, kita akan bisa terbayang, ya kan? Apakah saudara bisa membayangkan ketika Daud melawan Goliat? Rasanya tidak betul, ya kan? Kenapa? Karena orang kecil dengan orang yang sangat besar. Saya pikir-pikir begini, itu dibuktikan bangsa Israel juga tidak akan dicatat di sini karena tahun 1948 semua bangsa-bangsa Arab bersatu mau menghancurkan Israel. Setelah mereka menyatakan kemerdekaan, langsung bangsa-bangsa sekeliling mereka mau menghancurkan mereka. Dan 1965 juga Liga Arab bersatu mau menghancurkan mereka. Apakah mereka hancur? Tidak. Tidak ada persiapan. Tanpa banyak tentara, tanpa banyak persenjataan. Tapi mereka menang. Saya percaya itu karena nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya. Jadi saya berpikir gini, zaman canggih juga ternyata begitu caranya. Kalau zaman dulu kan yang memang lebih terbukti mereka Liga Arab, Mesir yang paling canggih, ya kan? Ada Syria, Lebanon, ya kan? Ada beberapa negara bersatu menghancurkan Israel karena mereka tidak mau bangsa Yahudi harus lenyap dari muka bumi. Itu yang mereka katakan. Mereka mau hancurkan. Yang paling sadis yaitu tahun 48. Begitu mereka menyatakan kemerdekaan mereka, langsung saat itu mau dihancurkan mereka. Tapi apa? Mereka seperti lolos dari cengkeraman harimau. Karena mereka adalah bangsa yang baru merintis, belum banyak. Jadi saya kasih Tuhan, kalau kita tidak percaya misalnya ada keraguan kita tentang Alkitab ini, zaman modern juga terbukti. Itulah